my student, how are you today? Kali ini adalah kali pertama kita melakukan pembelajaran secara daring pada semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat bagi siswa-siswiku sekalian karena kalian sekarang sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu sekarang kalian naik ke kelas 11. Ibu harapkan kalian selama masa pembelajaran daring ini kalian tetap semangat, tetap rajin belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa agar situasi ini segera berlalu. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Pada pembelajaran pertama ini kita akan masuk ke bagian chapter 1. Di sini kita akan membahas yaitu tentang offers and suggestion. Apa itu offer and suggestion? Di sini kalian langsung aja ya simak penjelasannya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti sering menggunakan ekspresi ini, ekspresi offers dan suggestion. Penawaran, dan memberi saran. Kalian bisa lihat di sini offers adalah ungkapan atau ekspresi yang kita gunakan untuk menawarkan bantuan atau hal lain seperti makanan atau minuman. Jadi, di sini kalau kalian ingin menawarkan sesuatu, entah itu menawarkan bantuan atau jasa atau makanan atau minuman atau hal lain, kalian bisa menggunakan yang namanya ekspresi, yaitu ekspresi offers. Contohnya di sini kalian misalnya ingin menawarkan bantuan. Kalau dalam bahasa Inggris kalian bisa mengungkapkannya dengan may I help you atau bisa juga dengan what can I do for you? Atau bisa juga dengan ungkapan lainnya. Yang kedua di sini yang tentang suggestion. Kalau suggestion di sini adalah ungkapan atau ekspresi yang kita gunakan saat kita ingin menyarankan sesuatu kepada orang lain. Di sini suggestion itu bisa berupa solusi, bisa berupa nasihat, bisa juga berisi tentang rencana atau bisa juga tentang ide. Misalnya di sini kalian ingin menyarankan seseorang itu untuk berhenti merokok. Kalian bisa mengungkapkannya dengan why don't you stop smoking now? Atau bisa juga dengan I suggest that you should stop smoking now. Untuk lebih jelasnya sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang yang expression of offers-nya dulu. Di sini ada beberapa contoh dari ungkapan penawaran atau offers. Di sini yang pertama kalian bisa menggunakan ungkapan may I. Contoh kalimatnya, may I give you a hand? Maksudnya di sini, bolehkah saya membantumu? Yang kedua di sini ada can I. Untuk contohnya kalian lihat di layar ya. Ada juga kalian bisa menggunakan ungkapan shall I? Bisa juga would you like? Bisa juga how about I? Bisa juga menggunakan I will bla 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 if you like. Kemudian yang terakhir, kalian juga bisa menggunakan do you want bla bla bla. Di sini kalian jangan bingung ya. Kalian bisa menggunakan beberapa contoh ungkapan yang ada di layar itu. Bebas kalian mau memakai apa. Untuk ekspresi overnya, kalian bisa menggunakan my I juga boleh, pakai can I juga boleh, shall I boleh, would you like boleh, how about I boleh, do you want boleh, terserah
kamu enaknya mengungkapkannya bagaimana. Misalnya di sini kalian ingin menawarkan bantuan, tapi kalian itu sukanya pakai yang shall I. Kalian bisa mengungkapkannya dengan shall I give you a hand, atau bisa juga shall I help you. Contoh lagi, misalnya kalian ingin menawarkan kopi tapi nggak mau pakai yang do you want, kalian maunya pakai yang my I, ya. Kalian bisa mengungkapkannya my I make you a glass of coffee. Setelah tadi kita sudah bahas ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan dalam ungkapan offers atau penawaran, sekarang kita bahas tentang bagaimana menjawab atau merespon dari penawaran. Penawaran itu bisa kita terima dan bisa juga kita tolak. Di sini terdapat 3 kolom ya. Kolom yang pertama ini dia adalah ekspresi atau ungkapan penawarannya. Kolom kedua ini bagaimana cara kita kalau kita menerima penawaran. Dan kolom ketiga itu bagaimana cara kita kalau kita mau menolak penawaran. Contoh pertama di sini ada ungkapan penawaran, "Can I help you?" Kalau di sini kalian mau menerima, kalian bisa meresponnya dengan yes please, atau bisa juga thank you, it is very kind of you, atau bisa juga yes please, that would be lovely. Terserah kalian mau mengungkapkannya itu gimana, kalian tinggal pilih. Di situ contohnya udah banyak bagaimana cara menerima. Dan sekarang kalau kalian ingin menolak penawaran, misalnya di sini penawaran yang can I help you, bolehkah saya membantumu, atau bisakah saya membantumu. Di sini kalian menolaknya bisa menggunakan it's okay, I can do it myself, atau bisa juga no thank you, atau bisa juga menggunakan respon yang lainnya seperti di contoh. Next, setelah tadi kita bahas yang offer, sekarang kita bahas yang ungkapan suggestion atau memberi saran. Di sini kalau kita mau memberi saran, ada beberapa contoh bagaimana cara kita kalau ingin memberikan saran dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kalian bisa menggunakan let's. Yang kedua, kalian bisa menggunakan why don't we. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan we could. Yang keempat, bisa menggunakan what about. Terus how about, I suggest that. Bisa juga menggunakan you might want to change. Yang terakhir, kalian bisa menggunakan I think. Masih banyak ya sebenarnya ekspresi dari memberikan saran. Di layar kalian bisa lihat di situ sudah diberikan contoh-contohnya. Bagaimana kalau dia menggunakan ungkapan let's, atau juga kalau kalian mau menggunakan why don't, menggunakan we could. Di sini kalian bebas kalau mau memberi saran, kalian bebas mau menggunakan ekspresi yang mana. Mau menggunakan let's boleh, why don't we boleh, atau I think juga boleh, I suggest that boleh. Di sini di layar kalian bisa lihat sendiri ya contoh-contohnya. Kalau dia mau pakai let's bagaimana struktur kalimatnya. Kemudian kalau mau pakai why don't we, why don't you, bagaimana. We could, seperti apa struktur kalimatnya. What about, misalnya di sini kalian ingin
menyarankan untuk pergi ke bioskop, tapi kalian ingin menggunakan cara yang lain. Kalau di layar itu kan menggunakan cara let's go to movies. Di sini kalian ingin menggunakan ungkapan yang lain dari ungkapan memberi saran, kalian ingin menggunakan how about, kalian bisa mengungkapkannya menjadi how about going to movies. Sekarang kita bahas bagian responding to suggestion atau bagaimana cara kita merespon sebuah saran, ide atau nasihat dari orang lain. Di sini terdapat 3 kolom ya. Kolom pertama itu ungkapan memberi saran, ide atau rencana. Kemudian kolom kedua itu bagaimana cara kita untuk menerima saran. Yang ketiga itu bagaimana cara kita kalau mau menolak saran. Contohnya misalnya di sini ada yang mengajak kamu atau menyarankan kamu untuk ke bioskop, untuk pergi ke bioskop. Kalau kamu suka atau kamu mau menerima, kamu bisa menjawabnya atau meresponnya dengan ungkapan yes, let's go, atau bisa juga okay, I will, atau yes, let's go, it is good idea, atau bisa juga okay, if you say so. Itu tadi contoh-contoh bagaimana cara merespon kalau kalian ingin menerima ungkapan memberi saran. Dan sekarang bagaimana cara kalian kalau mau menolak sebuah saran atau ide atau ajakan dari seseorang? Kalian bisa mengungkapkannya seperti contoh yang di layar, tergantung apa situasi yang kalian hadapi atau saran yang kalian hadapi. Contohnya di sini misalnya tadi ya yang menolak ajakan pergi ke bioskop, kalian bisa menggunakan no thank you. Atau misalnya kamu bilang kamu itu sudah punya janji lain, kamu bisa bilang sorry I have another engagement. Demikianlah tadi penjelasan tentang offer and suggestion. Diingat ya. Kalau offer itu ungkapan yang kita gunakan untuk menawarkan sesuatu, entah itu jasa atau bantuan atau benda, misalnya menawarkan makanan atau minuman. Sedangkan yang suggestion di sini kalau kita mau mengungkapkan atau memberi saran kepada orang lain, kalian menggunakan ekspresi yaitu ekspresi suggestion. Thanks for watching. Tunggu video-video pembelajaran yang selanjutnya. Jangan lupa latihan sendiri di rumah. Kalau ada pertanyaan atau masih ada kesulitan, silakan tanya langsung ke ibu atau kalian bisa juga bertanya lewat kolom komentar. Thanks for your attention. See you next time.